kami berkesilapan untuk memaparkan materinya yang berjudul Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dan COVID-19. Pak Jun? Ya. Halo, Pak Jun. Halo Bu Habibah, apa kabar? Pak Jun, ya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai pemateri kedua, saya akan fokus juga pada PMRI dulu, kini dan sedikit tentang pasca COVID tentunya. Kemudian terkait dengan Bu Amin tentunya, ini short CV saya tadi, oke. Sudah dibicarakan. Kemudian, nah agendanya tadi PMRI dan Bu Amin, kita kaji sedikit Bu Amin, kemudian PMRI 2 dekade lebih, kemudian PMRI dan konteks, kemudian kaitannya dengan COVID. Oke. Kalau kita searching di Google, siapa Bu Amin tentunya, karena sering kami sebut Bu Amin itu dengan Ibu PMRI, karena memang generasi setelah Profesor Sujadi, beliau satu-satunya yang perempuan yang sangat semangat dalam ikut tim PMRI dan sangat berani. Bahkan moto favorit beliau rawi-rawi rantas malang-malang putung itu benar dilaksanakan di PMRI. Suka bawa kamera, melihat foto, mengambil foto untuk pembelajaran juga benar ya. Ini kemudian secara garis besar perjalanan beliau yang saya tahu terkait dengan PMRI atau RMI pada tahun 98 ketika ada Jandelang di ITB, beliau ikut workshop. Kemudian 2001 ketika PMRI mulai dilaksanakan di 3 kota termasuk Surabaya, Bandung, dan Jogja, beliau tim inti bersama Prof. Sujadi. Kemudian 2006 tim inti juga dengan proyek kerjasama Belanda DU PMRI. Di situ yang saya tahu beliau menjadi ketua tim pembuatan buku ajar dan berangkat beberapa bulan ke Utrecht untuk belajar langsung bagaimana desain riset dalam mengembangkan bahan ajar untuk PMRI. Kemudian setahu saya di masa itu dia mendapat gelar Profesor Pendidikan Matematik karena saya salah satu eksternal examinernya. Kemudian beliau juga ikut sebagai tim pengajar dan membimbing program internasional Master Program on Mathematics Education kerjasama Unsri, UNESA, dan Utrecht University. Dan beberapa kali sebagai invited speaker di CDR bicara tentang PMRI khususnya di UNESA. Dan yang baru masih aktif, baru hangat ini, beliau sebagai ketua pengawas diangkat oleh kita di forum pimpinan pasca sarjana pendidikan matematika yang ketuanya Profesor Sukses dari UNES. Oke, itu kira-kira yang saya tahu tentang Profesor Bu Amin ya, Profesor Amin atau Ibu PMRI. Nah, roadmap PMRI dari inisiasi sebenarnya dari tahun 94 ketika Jandelang konferensi di Shanghai dan Pak Semiring melihat itu, dia laporkan ke Dikti, Dirjen Dikti waktu itu Pak Satrio, kalau begitu undang beliau. Diundanglah beliau tahun 98, kemudian kita ada rekrutmen, ada workshop di ITB, kemudian kita dikirim berenam, 6 orang termasuk Profesor Sutarto Hadi, Profesor Dian Armanto, Fauzan, Pak Turmudi, dan almarhum Pak Ipung Yuwono. Kemudian berkembang dengan proyek kecil tadi, dimulai dari 2001, kemudian ada proyek agak besar, DU PMRI, dan jalan. Dari DU PMRI itu muncullah program yang namanya International Master, yang didului dengan program master di mana ada generasi-generasi setelah Ibu Amin dan saya ada di UNESA itu, ada Roselyn yang akhirnya ambil S2 di Utrecht, setelah itu S3 dengan Profesor Pulailin di Taiwan ya. Kemudian dari Unsri ada Cynthia yang tamat, kemudian dia jadi doktor dari Hong Kong. Di UNESA itu ada juga Wahid yang baca doa tadi, itu juga generasi yang terbaru. Kemudian diseminasi program implementasi tadi. Nah, yang terbaru tentunya selain CDR ada jurnal, nanti kita akan lihat secara sepintas. Kemudian ada program S3 PMRI, kemudian ada CRMI yang kita buat kerjasama dengan KITEB, kemudian ada joint research yang still sama masih sekarang dengan Utrecht University, dan nanti tahun 2021 summer course yang kita sedang buat untuk level Indonesia atau ASEAN.
Nah, kira-kira begitu. Kemudian secara umum PMRI ini eksis di dunia, biasanya dalam bentuk invited dan keynote speaker gitu. Saya masih ingat listnya beberapa dengan Pak Tarto, dengan Prof. Ratu Irma tentunya, dengan Bu Siti Amin juga. Ya. Dari 2007 di Slovenia, 2010 ada saya, Bu Siti Amin, Sutarto Hadi di Kuala Lumpur. Kemudian ada di Utrecht, kita persiapan program Impome, di Cyprus, di Seoul, Pak Sutarto sebagai invited, saya juga presentasi sama Bu Ratu. Kemudian ada IRCOM, kita sebagai invited sampai di Singapura ya, di Hamburg, dan yang terakhir kemarin di Shanghai, mestinya bulan Juli ini tapi dipospon karena ada COVID. Nah, semuanya ini kita bicara tentang kembangan PMRI sebagai inovasi pembelajaran di Indonesia. Selain di luar negeri, tentu di dalam negeri banyak sekali teman-teman mengundang kita untuk bicara apa yang telah dikerjakan oleh tim PMRI, dan mulai dari KNM 10 tahun 2000, di mana di situ keynote speakernya pembimbing kita Jan Delange langsung datang ya, jadi keynote speaker, dan dia bicara pertama kali tentang PISA, karena PISA baru dimulai tahun 2000 dan beliau adalah ketua tim matematika PISA. Dan menurut beliau PISA awal-awal itu semuanya dari realistic mathematics education soal-soalnya. Sampai terakhir hari ini seminar PMRI UNESA selalu saya catat, karena ini perkembangan dan sudah hampir menjadi buku perkembangan PMRI yang lama ya, sudah 2 tahun, 2 dekade lebih gitu. Nah, yang sangat besar barangkali sebagai undangan untuk tampil PMRI yaitu yang kemarin di 2016 di Hamburg, ketika kita diundang untuk bicara di satu session namanya Thematic Afternoon di acara European Didactic Tradition oleh Profesor Maria. Beberapa negara yang tampil perkembangan RME di negaranya yaitu Indonesia tentunya, kemudian Amerika, kemudian Belgia, Inggris, dan juga South Africa. Ya, di situ ada saya dengan Bu Ratu karena berdua tampil. Itu yang melihat sambil termangu itu David Webb, temannya Profesor Sutarto waktu 3 bulan di Boulder ya. Nah, ada satu gambar yang menyatakan bahwa beberapa tempat yang eksis untuk RME, ya salah satu di Aceh, Palembang, Jogja, Surabaya, dan Unlam, hanya masih ada Profesor Sutarto ya. Kemudian juga yang menariknya di akhir dari presentasi itu banyak sekali, hampir ratusan orang itu kita ajak menyanyikan Mars PMRI yang dikarang oleh alumni UNESA almarhum yang orang dari Padang ya. Dan itu menarik karena ada Kis Hoglan di situ, kemudian ada Profesor Sutarto, ada Dede Dehan ya. Kita bicara tentang PMRI dalam bahasa Indonesia ya. Menarik sekali bahwa PMRI adalah inovasi pembelajaran matematika. Nah, selain itu beberapa publikasi muncul dalam level internasional, khususnya di ICMI 13, salah satunya tentang chapter 2 Decades of Realistic Mathematics Education in Indonesia. Di situ saya menulis dengan Prof. Ratu Irma dan Aryadi Wijaya. Aryadi Wijaya ini bimbingan Profesor Maria, beliau 4 tahun sekelas sama Rose waktu itu di UNY, dan kemarin sudah mengusulkan untuk guru besar ya, termasuk cepat sekali itu di level tentang RME. Nah, kita juga diundang 2019 kemarin di CERME, itu Kongres European Realistic Mathematics Research Mathematics Education yang ke-11. Dan itu ada acara khusus Hans Frodenthal Event di Utrecht. Yang menariknya pada opening itu saya duduk sebelah dengan Bu Ratu, juga ada Latiful Anwar. Latiful ini dosen Malang yang juga sedang S3 di Groningen sekarang, dulu S2 di Utrecht. Ada Maria di depannya, dan yang lagi keynote speaker dan juga artis kawan ini Profesor Driver ya, pembimbingnya Al-Jupri dari UPI. Dia sedang menekan atau menyembunyikan piano ya, jadi dia pemain piano juga. Bagaimana kaitannya antara irama piano dengan realistic mathematics education, itu menarik juga. Bahwa irama di piano itu sering berulang itu merupakan pattern ya. Ada, silakan baca Mozart misalnya yang in tone 40 yang lagunya itu jadi menarik ya. Jadi kemudian ada satu sesi di sorenya kita ke gedung Frodenthal, inilah gedung Frodenthal namanya. Ada khusus bendera dibuatnya di situ. Kita masuk ke sana karena di sebelah kiri ada pameran ya.
Ini ada buku yang dipamerkan, semua karangan beliau dipamerkan pada sesi Prodental Event. Ada sekitar 50 orang dari seluruh dunia yang minta ke Maria, tolong adakan Prodental Event. Dan ini Maria sebelah kanan. Jadi yang bicara di situ Profesor Maria, kemudian Bastian itu cucunya Prodental Institute, ya. Kemudian Miriam, anaknya, anak Prodental, ini ibunya Bastian ini dulu waktu Prodental masih belajar matematika, cucunya ini masih kecil, dari jalan-jalan dia diajari matematika realistik. Kemudian saya dengan Prof. Ratu, kemudian juga Maria, ya. Jadi acaranya khusus tentang Prodental dan ada 50 orang, paling banyak dari Hong Kong dan Taiwan waktu itu pesertanya. Ini di level bawah semua, ya, gambar-gambar Prodental muncul, ya. Ini Miriam sedang diskusi sama Bastian, ya, dengan Prof. Ratu. Kemudian juga selain itu ada publikasi yang kita kerjasama dengan Singapura, Tin Lam yang kemarin kita undang ke CDR di Sanata Dharma Jogja. Ada satu chapter yaitu tentang PISA dan PMRI, ya. Silakan, ini bisa di-download. Ini juga menarik untuk sebagai referensi dari penelitian. Nah, ada juga yang menarik sebenarnya masih terkait dengan katakanlah kerjaan atau proyek PMRI, walaupun sebenarnya ini saya juga sebagai kerjaan saya profesional di Indo AMS, saya mendirikan jurnal pendidikan matematik karena pada saat itu tidak ada jurnal tentang pendidikan matematik, yang ada jurnal murni. Saya dirikan dari 2010 dan saya ingat betul waktu itu masih kerja dengan Profesor Sembiring juga, ada semangat di situ. Sekarang sudah menariknya jurnal ini sudah Tindex Scopus sejak 2018 dan 11 Juni kemarin dinobatkan jadi jurnal Simago Q2. Jadi sudah masuk ke level nomor 7 jurnal terbaik di dunia, ya, setelah JRMA, Educational Studies, Matematik dan lain-lain. Ini jurnal kita di Utrecht, ditaruh di situ di dekat Merge, ya. Nah, kemudian juga ada sisa-sisa dari PMR ini masih jalan, ya, selain jurnal seperti ini. Ada CDR International Conference namanya, dan semakin besar ini. Yang mestinya tahun ini itu di UNESA. Tapi karena COVID, kita mundur ke 2021, Pak Tata, Profesor Tata sebagai ketuanya. Saya ingat betul Profesor Tata sebenarnya mau mengadakan acara khusus untuk Profesor Siti Amin di acara CDR 8 ini, gitu. Dan menariknya CDR ini sejak dari Profesor Sutarto, alhamdulillah sudah terpublikasi internasional. Sebelumnya 3 kali di Palembang, 1 di Padang, hanya proceeding biasa. Ini jadi Trendek Web of Science. Kemudian Bu Rahma, Profesor Rahma Johar juga di Scopus, Pak Hongki juga di Scopus, dan tentu di UNESA bisa-bisa dua-duanya, ya, WAS dan Scopus. Ada juga aktivitas yang berkaitan dengan PMRI yang juga PISA yang lahir tahun 2020, lahirnya juga dari kegiatan itu. Sejak 2010 itu diawali di Unsri, namanya Lomba Melek Matematika, tapi Lomba Melek diganti jadi kontes literasi karena terlalu nggak enak membuat melek matematik. Sampai 20 LPTK dan sampai sekarang masih ada beberapa LPTK yang walaupun P4TK itu habis dananya. Tapi menariknya PISA ini, saya ingat betul 2003 Profesor Pasir Jalal jadi keynote speaker di Unsri bahwa PISA ini penting. Dan tidak terlalu antusias pemerintah. Baru kemarin tahun lalu itu bahwa PISA ini jadikan standar internasional karena kita kecil terus skor PISA, ya. Padahal budget untuk pendidikan besar sekali, tapi kita selalu, negara kita rendah hasilnya baik matematik, sains dan bahasa ini nilainya, ya, bermain di bawah, bermain di level tiga-tiganya turun pada. Nah, target dari Pak Menteri bahwa PISA ini, ya, menjadi PR untuk dinaikkan. Tapi namanya bukan lagi matematika, tapi disebut literasi dan numerasi. Jadi bergabung antara, ya, literasi dan numerasi. Dan ini sesuai prediksi bahwa tahun 2000-an itu matematika itu nggak kelihatan, ya, hanya matematik, hanya numerasi di situ. Dan ini tantangan juga buat kita semua. Di beberapa mahasiswa saya banyak yang meneliti tentang PISA. Salah satunya yang baca doa tadi juga bicara tentang PISA. Kalau dicek di ERIC banyak sekali penelitian Indonesia tentang PISA-like, ya, PISA-like item. Jadi kita mengembangkan soal-soal PISA untuk membantu siswa kita belajar. Tentu karena negara kita besar, tentu butuh waktu banyak, ya. Nah, ada lagi portal yang kita kembangkan waktu di proyek 2 PMRI dan sampai sekarang kita isi terus.
namanya p4mri.net. Jadi bagi orang yang akan belajar PMRI, dasarnya itu di p4mri.net ini portalnya. Semuanya ada. Di universitas ini ada sekitar 30 universitas yang mengembangkan. Salah satunya di Unlam, di Aceh ya. Selain itu ada tesis, semua tesis program Infom itu ada di situ, full. Mulai seperti dari tesis Cynthia, dari INSI, kemudian ada CUT ini yang dari UNESA ya. Ini program kerjasama antara Unsri dan UNESA yang sekarang tidak lagi, tapi langsung ke S3-nya ya. Nah, sebelum kita ke soal-soal, tadi sudah dibicarakan oleh Profesor Tarto bahwa teori PMR itu dari Hans Frodenthal. Dan menariknya Hans Frodenthal ini ya, dia sebagai inisiator jurnal yang sangat terkenal sekarang namanya Educational Studies in Mathematics. Jadi dia pertama kali terbit jurnal itu, dia mengundang orang-orang ya, termasuk salah satunya yaitu yang menguasai matematika modern ya, dan juga ahli problem solving, mengatakan yang akhirnya dimuat di edisi 1 jurnal tersebut halaman 3-8. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Oke. Tapi intinya di situ, ini hampir selesai juga, bagaimana mengajar itu supaya matematika itu bermanfaat. Ya. Nah, ini tentu cocok dengan momen sekarang, tantangan kita bagaimana COVID ini jadikan konteks. Ya. Karena dia bilang use of context itu salah satu kuncinya selain connected to reality. Nah, beberapa ya, soal yang kita ambil sebagai foto ini juga menarik, ini juga dijadikan sebagai konteks ya. Kemudian juga ada seperti ini yang baru beberapa hari lalu di Kompas ya, bahwa ada pejabat menjual pulau 2 miliar gitu ya. Terus ada yang nanya berapa luas pulau gitu kan. Ada siswanya, pulau itu tidak punya luas. Mengapa begitu? Karena tidak mempunyai panjang dan lebar. Ini salah satu guyon bahwa di sekolah kita hanya bermain dengan gambar-gambar yang betul-betul seperti segitiga, segi empat ya, tapi tidak yang rutin. Nah, ini mestinya kita harus ajarkan bagaimana memulai mengajar luas itu dari sini atau dari daun misalnya, kita bagaimana menghitungnya dengan kertas berpeta. Begitu juga dengan hal-hal yang seperti ada di halaman sekitar kita ya. Baru-baru ini ada Internasional Matematika, semua dari sekitar kita. Kalau dilihat dari atas bagaimana sih bentuk ini? Ini juga meminta anak kita berpikir. Ini juga bilangan, kalau kita naik lift semuanya ada, ya, termasuk bilangan bulat, bilangan negatif dan ada juga. Nah, yang COVID ini itu big data setiap hari berubah datanya. Ini menarik sekali untuk dibaca karena ini presentasi baik data Indonesia maupun data dunia. Dan ini uncertainty kalau dalam bahasa PISA-nya atau bahasa matematikanya, ketidakpastian ya. Ketidakpastian misalnya data yang terinfeksi, data sembuh, data meninggal. Begitu juga di sini perhatikan bahwa tren ya, kalau belajar statistik itu pasti kita menunjukkan kecenderungan atau tren. Itu kecenderungan masih semakin meningkat. Tentu kita harus mikir bagaimana ini supaya siswa kita atau kita juga bersikap untuk dalam hal ini kecakapan hidup. Nah, ini tantangan tadi bahwa di PMRI Frodenthal ngomong pakailah common sense atau akal sehat ya. Nah, ini penting berpikir logis menggunakan akal sehat itu untuk cakap hidup. Nah, kecakapan hidup itu sebenarnya untuk menghindari wabah. Kalau di kita itulah disebut keterampilan abad 21 ya. Bagaimana kita berkomunikasi sesama keluarga, tolong begini, jangan begini, pakai masker. Kita sama-sama kolaborasi secara kreatif, lebih kritis. Nah, kasih sayang atau compassion tadi kata Pak Hasan tadi benar. Dengan kasih sayang tentu imun meningkat, kemudian berpikir komputasi tentunya untuk menghitung tentunya. Nah, ini juga tantangan tadi. Ya. Kemudian untuk guru juga, ini momen seperti di Profesor Sutarto, apakah masih PMRI cocok? Oh iya, sudah cocok. Bagaimana kita meredesain bahan ajar tadi, ya, seperti bilangan, ya, pola dan siklus penularan itu merupakan pattern dari bilangan. Aljabar juga masalah pemodelan tentunya, geometri, area penyebaran virus, dan peluang statistika itu data yang banyak sekali bisa kita gunakan untuk meredesain materi yang ada di buku paket kita yang sudah usang itu, misalnya sebagai contoh ya. Ini tantangan buat kita. Dan terakhir, bahwa PMRI tetap continue pasca COVID ini. Salah satu penelitian kita yang lagi dikerjakan dengan Prof. Ratu di Unsri yaitu Content dan Video Development, Common. Kemudian S3 PMRI sudah jalan sejak 2016, sudah ada 2 alumni. PC-nya PMRI kemarin akreditasi B didatangi oleh Profesor dari Surabaya tentunya, Profesor Mega.
Kemudian di Unsri kita ada S2, S3 PMDSU, artinya S2 yang untuk sarjana unggul. Kemudian mereka langsung master dan doktor 4 tahun. Ini pertama kali di Indonesia untuk pendidikan matematik. Kita ada 1 mahasiswa. Kemudian summer school ini yang sedang kita garap. Bagaimana kita kerjasama dengan UTRE. Tahun depan sudah exist summer school untuk negara-negara ASEAN. Jadi kalau orang mau belajar RMI tidak perlu ke Belanda, cukup di Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jun. Nggak tahu Pak Jun mengerti matur nuwun apa mboten Pak? Sami-sami ngerti. Sekarang saya bacakan langsung yang untuk Pak Jun gitu ya. Yang Pak Jun dari Hendrik Tobin, mahasiswa S2 Unsri, ini mahasiswanya Pak Jun sendiri ya Pak ya. Berdasarkan anjuran pemerintah belajar menggunakan daring, menurut Prof. Jul, apakah efektif melaksanakan penelitian bahan digital yang berguna di saat pandemi COVID-19 maupun setelah pandemi berakhir? Mohon tanggapan. Yang kedua dari Sagrad Pruden Padiun, kayaknya dulu itu mahasiswa S2 UNESA Pak. Dari Universitas Musamus Merauke. Dikatakan kepada Prof. Jul. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip PMRI dalam pembelajaran daring di era pandemi? Apa ada karakteristik atau prinsip dari PMRI yang bisa dijadikan topik penelitian yang berkaitan dengan COVID-19? Terima kasih. Nah, itu ada 2 pertanyaan untuk Prof. Jul dan ada 3 pertanyaan untuk Prof. Tato. Oke, terima kasih. Ini juga. Suaranya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan ada 2 untuk saya, walaupun sebenarnya ada kaitan dengan pertanyaan untuk Prof. Tarto. Saya, yang pertama, pertanyaan mahasiswa saya sendiri, kebetulan memang baru diajarkan sama beliau, mahasiswa S2. Di S2 saya mencoba membuat beberapa video untuk pembelajaran yang bisa dicari sebenarnya di search dengan video PMRI gitu. Ini bagaimana mendigitalisasikan bahan yang sebenarnya bisa diajarkan secara offline menjadi online. Itu digitalisasi. Dan itu tentu bisa karena bagaimanapun di YouTube kita gratis ya, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang kedua buat mengaitkan atau pembelajaran PMRI ini dengan 5 prinsip ya dalam masa daring. Nah, saya ada 5 ciri. Pertama, use of context. Tadi sudah kita jelaskan bahwa justru ini paling tepat kalau menurut saya. Memang ya kalau saya ngomong kadang-kadang kesannya promosi PMRI ini. Ada yang konteks bahwa prinsip pertama dari PMRI atau ciri pertama pembelajaran PMRI itu adalah penggunaan konteks. Dan konteks itu kalau dilihat adalah salah satunya adalah fenomena. Nah, pandemi COVID ini adalah fenomena global di mana seluruh dunia tidak ada yang tidak kena. Nah, inilah menjadikan konteks yang real konteks. Kalau dulu kita belajar bagaimana pertumbuhan virus itu dengan data yang tidak pas ya, tidak jelas. Kalau ini jelas. Beberapa contoh data yang ada di internet bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar penggunaan konteks COVID ini. Terus yang kedua, interaktivitas. Interaktivitas kita memang kadang-kadang interaktivitas ini seolah-olah betul-betul tatap muka antara 2 atau 3 komponen, yaitu siswa, guru, dan guru sama siswa. Tapi dalam penelitian yang kita lakukan dalam disertasi, Polkop mengatakan nama interaktif itu juga bisa saja komunikasi secara tertulis. Jadi si anak menuliskan apa yang ditanyakan secara komunikasi, kemudian harus memberikan argumentasi, kemudian juga harus memberikan proof, bukti. Jadi 3 matematika sosial norm ini itu bisa dianggap interaktivitas juga. Nah, mereka sebagai contoh di Unsri kita coba berikan contoh soal problem solving ya. Saya berikan beberapa contoh soal yang menggunakan konteks COVID ini. Kemudian mereka mencoba mengerjakannya, setelah itu mereka membuat soal sendiri. Nah, ketika mereka membuat soal sendiri itu juga sudah level namanya
kreasi atau student production. Jadi ciri student production itu bisa dilaksanakan ketika pada level 6 dari taksonomi belum mereka membuat sendiri soalnya. Atau misalnya kalau tidak membuat soal, mereka menceritakan sendiri bagaimana penggunaan listrik di rumah mereka yang lagi menaik. Komponen apa saja, selain tentunya karena dinaikkan oleh PLN, tapi komponen apa saja yang membuat listrik ini naik semua. Itu juga salah satu penelitian Profesor Sutarto waktu itu di disertasinya ya. Itu juga salah satu yang bisa dikerjakan sehingga mereka menghasilkan laporan tentang listrik rumah mereka. Mereka kirim dengan WA. Kalau Zoom mahal, sinyal mahal tadi, cukup dengan WA saja. Itu sudah merupakan student production yang bisa kita nilai. Kemudian masalah interactivity sudah, student production, model, tentu penggunaan model kita lihat dari contoh yang paling konkret kemudian lari ke matematik seperti yang diterangkan tadi, tentu bisa. Jadi menurut saya 5 ciri PMR itu bisa diterapkan dalam zaman COVID ini. Beberapa saya punya bimbingan mahasiswa disertasi saya, mahasiswa S3 yang memang PC S3-nya PMR itu mengarah ke sana semua sekarang, ada 14 orang ya yang sedang meneliti. Jadi bagaimana mereka mengaitkan dengan COVID. Karena dalam penelitian 3 tahun saya minta mereka, walaupun awalnya tidak kaitan dengan COVID, karena ada fenomena global ini, mereka harus ada satu slot atau satu sesi dari disertasi mereka yang nanti menggunakan konteks COVID. Ya. Jadi itu kira-kira bisa diterapkan, tentu tidak mudah artinya, itu harus berdasarkan penelitian. Bahkan saya sekarang sedang kerjasama dengan UNES, mereka minta kita kerjasama penelitian tentang bagaimana penggunaan ICT tadi dalam pembelajaran daring ini dengan Adi Cahyono karena dia bagaimana dia bisa menggunakan itu dalam disertasinya di Jerman dan kontennya Realistic Mathematics Education. Saya kira itu jawaban dari saya Bu Habibah, mudah-mudahan. Nah, sebagai tambahan saja yang tadi etnomatematik, benar sekali Pak Prof. Tarto mengatakan ada irisan. Sebagai tambahan di UNY sedang membuat grup yang mengurusi etnomatematik yang juga berkaitan dengan PMRI, yaitu Profesor Marsigit ya, Marsigit. Sedangkan untuk murninya, karena etnomatematik juga ada ilmu murninya, itu ketuanya Profesor Budi Nurani dari Unpad. Jadi etnomatematik itu bisa kontennya untuk murni, tapi ketika kontennya itu dipakai untuk pembelajaran, dia berkaitan dengan RME sebagai konteks, yaitu Profesor Marsigit dan kawan-kawan. Saya kira itu Profesor Habibah informasinya. Oke, terima kasih Prof. Itu tadi tanggapan atau respon dari pertanyaan yang diajukan